Ini tampilannya seperti ini, Iki Mitra aplikasinya. Di sudut kanan atas itu ada saldo rupiah yang kita saldokan di sana ya, sebesar ini contohnya 14.000. Kemudian menu-menu yang lain ini ada top up. Di bawahnya itu ada transfer, ada mutasi. Nah, top up ini adalah untuk isi ulang. Contoh seperti ini. Nanti melalui isi ulangnya ada medianya, apakah melalui ATM, mobile banking atau internet banking. Kemudian transfer. Nah, ini transfer juga bisa dilakukan nanti kita mau transfer ke nomor tujuan berapa. Jadi ini sesama Iki Mitra ya. Jadi misalkan ada saldo yang ini 14.000 mau ditransfer ke saldo akun Iki Mitra saya yang kedua. Nah, nanti masuknya menunya transfer. Kemudian di sini ada menu untuk pelayanan, yaitu tagihan dan pembayaran. Jadi sebetulnya bukan untuk pelayanan di luar saja melalui pelanggan, tapi untuk kita sendiri juga bisa ya. Dan di sini fiturnya juga lebih murah dibandingkan dengan fitur yang lain. Contohnya pembelian pulsa dan paket data PLN itu tarifnya lebih murah ya. Kemudian pulsa. Nah, ini caranya misalkan seperti ini, pulsa. Nah, ini kalau misalkan di Iki Mitra ini pecahan nominalnya juga kalau di tempat lain link aja itu misalkan simpati itu tidak ada untuk pecahan sebesar 5.000 tuh nggak ada, tapi kalau di sini ada ya, 0812 misalkan ya 0812 844 1482 ya, seperti itu. Nah, ini klik nominalnya. Nah, ini kan ada pilihan ya, pilihannya itu ada 5.000 paling kecil nominasinya, di tempat lain nggak ada 5.000 ya. Nah, ini bisa diklik pecahan yang nominalnya. Kemudian nah di sini bisa diatur nih untuk yang bagi si warung atau toko. Misalkan di sini harga modalnya itu 5.630 itu adalah harga kita belanja ya. Nah, di sini kita bisa tentukan jumlah pembayarannya. Misalkan saya akan jual ke nasabahnya atau ke si pelanggannya itu bukan 5.630. Kalau di input harga sekian kan berarti nggak punya laba margin. Nah, saya inputnya di atasnya ya, berarti misalkan saya inputnya 7.000. Nah, berarti kita mempunyai laba sebesar selisihnya antara 7.000 sama 5.630 ya. Nah, itu labanya. Kemudian baru kita bayar seperti itu. Nanti pelanggannya kita mendapatkan struk di notanya itu harganya 7.000, yang 5.630 nya nggak ada di sana ya. Nah, kemudian klik bayar. Nah, baru masukkan PIN seperti itu. Nanti akan keluar struknya pakai printer Bluetooth ya, harganya 300.000 kalau kita beli di online. Kemudian nih ada fitur yang lainnya yaitu paket data. Nah, ini paket datanya juga lumayan juga, masih terbilang murah. Kita misalkan simpati ya, kalau misalkan 0856 gitu ya. Nah, di situ ada Indosat seperti itu. Kalau misalkan XL 0878, nah itu ada paket datanya. Nah, nanti bisa dipilih paket datanya seperti ini ya. Nah, kemudian ada fitur yang lainnya yaitu PLN. Nah, ini PLN juga. Ini ada PLN prabayar, pasca bayar, dan non-talgis ya. Ini yang pakai token di atas, yang pasca bayar itu yang bulanan ya. BPJS. Nah, ini BPJS ya. BPJS ini bisa membayar BPJS kesehatan. Kemudian ada TV langganan. TV langganan itu ada Indovision, Oke TV, Transvision, Topaz, MNC Play ya. Seperti itu. Kvision. Nah, ini Kvision biasanya di desa-desa juga sudah ada nih rumah-rumah yang sudah berlangganan Kvision ya. Kvision 50, Kvision 100 seperti itu. Nah, tinggal masukkan saja seperti ini. Nah, ini kedepannya TV analog kan sudah nggak ada, jadi nanti TV-nya itu pakai digital. Nanti mau nggak mau ini layanan ini TV langganan akan menjadikan si warung itu melayani orang-orang untuk membayar tagihan ya, tagihan TV digital ya. Nah, kemudian ini yang voucher games juga ada di sini ya. Misalkan anak-anak suka main voucher game apa, di sini ada Garena, Point Blank seperti itu. Ini harganya nanti di sini ada ya. Nah, itu harganya di sini 1.000 untuk 33 sel, 50.000, 100.000. Nah, ini anak-anak pasti lebih tahu nih. Nah, kemudian ada PDAM. Nah, di sini tinggal masukkan aja kode wilayah. Ini wilayah PDAM-nya cukup lengkap ya. Misalkan di sini yang di Briling saja misalkan tidak ada ya. Nah, di sini ada ya. Kemudian ada misalkan Kuningan ya.
Nah ini Kabupaten Kuningan sudah ada juga ya, ini nanti masukkan ID pelanggannya seperti itu. Nah ini tarifnya juga cukup murah ya dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Kemudian ada Telkom ini untuk pembayaran PTSM dan IndiHome ya. Kemudian ada lagi apa nih, cicilan ya, cicilan tuh angsuran ya. Ini lembaganya ada di sini semua nih, Astra Financial, Bima, Asia, Credit Plus. Nah Credit Plus ini banyak juga yang penggunanya, SMS Finance, MAV, Mega Finance juga ada nih kantornya di Kuningan ya, Flipan, HSBC, Home Credit, Promitra, kemudian CMBNS ya, Suzuki Finance, MNC, Radana. Nah ini ada banyak ya, Kredit Columbia, Buana, Indomobil. Nah itu Oton juga ini sih banyak juga nih pelanggannya. BCA Finance juga lumayan banyak di perkotaan, tapi cicilan BFI Finance juga lumayan banyak nih penggunanya di desa-desa juga ya. Mandiri Utama juga ada juga banyak. Seperti itu fitur untuk yang cicilan. Telepon pasca bayar ini untuk yang ini apa namanya, Telkomsel Halo ya, XL itu XL Explorer, Matrix ya kalau yang Indosat. Kemudian cicilan Iki Modal. Nah inilah di sini di Iki Mitra juga kita bisa menjadi agen atau penyalur bagi siapa saja yang ingin mendapatkan modal ya. Tinggal kita mencatat si pemohonnya, nomor teleponnya, KTP-nya, kemudian nanti akan kita teruskan ke si bagian CS-nya di Jakarta ya, seperti itu. Nanti kita sebagai fasilitator saja, nanti kita mendapatkan fee ya. Setelah kreditnya disetujui, kita akan mendapatkan fee atau komisi. Dan persyaratannya untuk pinjaman juga tidak terlalu sulit. Kemudian tagihan kolektif ini PLN ya, misalkan tagihan yang kolektif ya, seperti itu. Kemudian ada lagi di sini laporan keuangan, kirim uang. Nah ini bisa juga kita bisa mengirim uang ya. Nah di sini misalkan masukkan namanya gitu ya, status pekerjaannya, hubungan dengan penerima. Nah ini bisa menggunakan kiriman uang dengan melalui jasa PT Harsha Remitindo ya. Jadi misalkan kita akan mengirim uang kemana gitu, nanti bisa. Kemudian pinjaman. Nah ini pinjaman itu yang tadi, fitur yang tadi saya jelaskan ya. Di sini ada produk dan keuntungannya. Kalau ada yang mau pinjam, nah ini pencairan itu untuk mencairkan saldo laba ya. Jadi misalkan tadi ya keuntungan dari kita pembelian pulsa, nanti kita masuknya ada di sini ya, di saldonya si di saldonya si Iki Mitra, kemudian nanti kita lakukan pencairan seperti itu. Jadi seperti itu ya, Iki Mitra sepertinya ini fiturnya juga lumayan cukup mudah dan cepat, responsif juga. Kemudian ada CS-nya ya. Nah ini ada CS, kalau misalkan terjadi gangguan pada saat kita transaksi, kita bisa laporkan langsung melalui WA ya. Nah ini bisa langsung transaksi PBB, transaksi silakan pilih topik permasalahan Anda ya. Ini bisa langsung ke ini ya. Nah ini langsung ke sini dia ya, CS Iki Mitra seperti itu ya. Oke, seperti itu nampaknya fitur ini ke depannya bisa dijadikan sebagai usaha juga, terutama bagi rumah-rumah yang di pinggir jalan ya.